Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rifki Wibisono, NPM saya 718411900. Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Berpartisipasi Mematuhi Protokol Kebijakan Pandemik. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena masih banyak di luar sana masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru yang penyakitnya disebut coronavirus disease atau disebut COVID-19. Semua tahu bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukannya virus ini pada akhir Desember tahun 2019. Sampai sekarang ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini. Coronavirus disease atau COVID-19 dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, dan pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease atau COVID-19 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Namun sampai saat ini masyarakat masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan, terlebih di era new normal ini, sehingga diperlukan sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Sosialisasi dan edukasi SARS-CoV-19 ini merupakan kunci utama keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 sering diberikan oleh pemerintah. Namun, edukasi dan sosialisasi ini masih belum berjalan optimal di beberapa daerah. Saya akan melanjutkan ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pentingnya kesadaran dan penerapan masyarakat dalam berpartisipasi mematuhi protokol kebijakan pandemik. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tujuannya untuk mengedukasi terhadap masyarakat untuk hidup sehat agar terhindar dari virus. Yang ketiga, tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa bahayanya virus COVID-19. Lanjut, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi instansi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak instansi dalam menyusun kebijakan dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta digunakan sebagai pengalaman agar lebih mengetahui permasalahan yang terjadi pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagi instansi pendidikan dapat menjadi masukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran diri menjaga kesehatan. Saya lanjut berdua tinjauan pustaka. Unsur-unsur sosialisasi dan edukasi SARS-CoV-19 merupakan kunci keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Tujuannya ini kegiatan memberikan pemahaman tentang COVID-19 kepada para remaja dan masyarakat. Dari wawancara yang dilakukan, rata-rata jawaban dari masyarakat tidak paham terkait makna new normal dan pentingnya meningkatkan protokol kesehatan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang bahayanya COVID-19, sehingga masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 hanya virus biasa. Yang kedua, kurangnya minat baca dari masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat tadi bahwa virus ini hanya virus biasa. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat sendiri terkait pentingnya edukasi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang keempat, letak kampung yang berada pada zona hijau sehingga memperkuat anggapan masyarakat mereka tidak perlu menjaga protokol kesehatan seperti himbauan pemerintah. Yang kelima, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat tentang COVID-19 dengan poin tertinggi 50% dari data di bawah dapat dilihat bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terkait COVID-19.
Dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dan kesadaran akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini masih sangat kurang. Salah satu penyebab hal terjadi ini dikarenakan kurang sosialisasi dan edukasi yang diterima oleh masyarakat setempat. Saya lanjut ke bab yang ketiga, metode. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode fenomenologi kritis. Secara teoritis, konseptual metode fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam rangka mengungkap kesamaan makna dari sebuah fenomena yang terjadi secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dalam hidupnya. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian dunia intersubjektif atau kehidupan sosial sehari-hari. Tawaran konsep, solusi, dan tindakan nyata. Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis terhadapnya, terdapat 3 hal krusial yang menjadi perhatian dalam menawarkan konsep tawaran solusi pada kegiatan pengabdian ini, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap isu dan informasi COVID-19 masih rendah. Hal ini berhubungan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat dan literasi kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung. Yang kedua, situasi kemiskinan yang mendera sebagian besar masyarakat Kota Ruteng selain disebabkan karena kemampuan hidup atau disebut life skill dan daya juang atau fighting spirit serta kualifikasi pendidikan yang rendah juga disebabkan karena faktor tingkat kemandirian ekonomi yang rendah. Yang ketiga, konsep solusi. Untuk melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat ini bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Van Rooij dan Emmeke de Kooistra dari University Amsterdam, menunjukkan bahwa orang lebih mematuhi pedoman pencegahan COVID-19 karena mereka termotivasi bukan karena ancaman. Untuk mencegah penyebaran virus dengan menjalankan kebiasaan perilaku hidup bersih dengan sehat atau yang disingkat PHBS, seperti rajin mencuci tangan, membersihkan toilet, makan makanan bergizi, berjemur saat pagi hari, meminum air putih yang cukup, berolahraga kurang lebih 30 menit setiap hari, dan meminum vitamin. Selain itu juga masyarakat diajak untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah seperti tetap di rumah atau stay home, selalu mengenakan masker bila keluar atau berada di tempat umum, menjaga jarak atau social distancing. Yang terakhir, simpulan. Sebagian besar masyarakat menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh selama masa pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh rendahnya tindakan pengetahuan mengenai dampak COVID-19 bagi tubuh manusia dan risikonya bila tidak dicegah dan diantisipasi. Rendahnya kesadaran ini dicetus oleh kondisi tekanan ekonomi sebagian dari mereka yang bersikap acuh tak acuh dan merasa masa bodoh. Mereka lebih memilih menjalankan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makan minuman sehari dibandingkan upaya menjaga diri dari risiko terpapar virus dan jenis penyakit lainnya. Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Masyarakat harus disadarkan secara personal maupun komunal mengenai bahaya virus ini dan potensi terjangkit jenis penyakit lain bisa ditangani menjelang new normal. Kesadaran personal dan komunal menjadi kunci penanganan virus ini. Masyarakat adalah garda terdepan untuk mencegah dan menangani penyebaran virus ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.